Tema tahun ini menarik ya, Natal Sang Pengembara. Natal Sang Pengembara. Ya, ini tema kita tahun ini. Kita akan mendasarkan dari Lukas pasal 2 ayat 4 sampai ayat 7. Mari kita membacanya bersama-sama ini dari terjemahan baru 2 secara perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, waktu saya SD, saya teringat suka mendengarkan sandiwara radio. Ya, zaman itu yang punya TV belum banyak. Ya, ada sandiwara radio seru sekali. Itu namanya Sahur Sepuh. Ya, orang yang sepuh pasti tahu cerita Sahur Sepuh. Ya, jagoannya namanya Brahma Kumbara, satria dari Madangkara. Wah, jadi ini sebenarnya cerita dari novel, ya, dari novel. Lalu zaman saya kecil tahun 90-an awal SD itu dibuat menjadi sandiwara radio. Wah, dengar suara kuda. Wah, lalu suara kuda. Wah, seru banget. Kami berapa orang itu rame-rame dengerin sandiwara radio. Apalagi kalau Brahma Kumbara sedang bertarung ya melawan musuh-musuhnya. Nah, ini menarik. Lalu setelah tahun 2000 ke atas akhirnya menjadi serial, difilmkan. Ya, tentu ada perbedaan-perbedaan cerita, karena kalau udah ke layar lebar itu harus banyak dramanya biar seru. Gitu ya. Nah, kenapa jadi Brahma Kumbara? Apa hubungannya sama Natal? Ya, hubungannya di sini. Karena kata Natal kita adalah Natal Sang Pengembara. Brahma Kumbara, kumbara itu adalah istilah yang tidak baku dari kata kembara. Ya. Kembara itu adalah kata dasar dari pengembara, orang yang kembara, orang yang melakukan perjalanan. Ya, tapi kalau kita baca kamus, arti kembara ini nggak enak. Ya, pergi kemana-mana tanpa tujuan katanya, dan tanpa tempat tinggal yang tetap. Ya. Nah, Brahma Kumbara ini ceritanya adalah anak dari Raja Madangkara. Wah, inilah terceritanya dari zaman kerajaan Majapahit dulu. Jadi ada satu kerajaan kecil namanya Madangkara. Tentu ini fiksi ya. Nah, dia adalah putra mahkota, jadi dia pemilik kerajaan Madangkara. Nah, pamannya si Brahma ini kepingin menjadi penerus papanya si Brahma Kumbara yang jadi raja. Jadi Brahma Kumbara waktu kecil dibuang ke desa terpencil. Ya, sampai akhirnya dia dirawat dan dilatih menjadi seorang kesatria oleh seorang pertapa yang punya ilmu kebatinan yang tinggi. Ya. Jadi dia sebenarnya pemilik kerajaan, dia calon raja yang akhirnya menjalani hidup sebagai orang biasa, sebagai rakyat jelata. Lalu dia setelah makin dewasa, ilmunya sudah hebat, akhirnya dia tahu dia sebenarnya anak raja, dan dia melakukan kembara, ya, perjalanan. Dia akan ambil kembali itu kerajaan yang sebenarnya harusnya memang punya dia, tapi udah dikuasai oleh pamannya. Ya. Lalu ada sekelebatan, saya masih ingat nih jurus-jurus andalannya.
Nah, nanti bandingkan dengan Yesus. Ada kemiripannya. Yesus adalah raja, tetapi kemudian menjalani hidup di dunia menjadi rakyat jelata, menjadi orang biasa. Ya. Dari dia sebenarnya maha kaya, Brahma Kumbara juga orang kaya, orang anak raja. Tetapi kemudian menjalani hidup dengan sederhana. Nah, itu titik pertemuan kemiripan. Tapi kalau udah bicara ilmu jauh ya. Satu ilmu kesaktian, yang satu ilmu keimanan ya. Yesus tentang ilmu keimanan. Maka kalau andalannya Brahma Kumbara, saya ingat itu yang paling mematikan ada dua yang saya ingat. Itu namanya ajian lampah lumpuh, kalau masih ada yang ingat ya. Ajian lampah lumpuh untuk apa? Untuk melumpuhkan musuh. Tapi kalau Yesus, yang lumpuh dibangkitkan. Itu bedanya, yang lumpuh bisa berjalan. Nah, kemudian yang paling mematikan ilmunya Brahma Kumbara ini adalah ajian serat jiwa. Ya, jiwa dari musuhnya dibinasakan. Ini bedanya sama Yesus. Yesus justru penyelamat jiwa. Jiwa yang harusnya binasa diselamatkan oleh karya penebusannya. Nah, jadi itu bedanya. Ada kemiripan, tapi ketika kita bicara tentang tujuan kehidupan, maka sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Dan ngomong-ngomong, omon-omon, Yesus ini kisah nyata. Brahma Kumbara ini kisah fiksi ya, dari novel ya. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan untuk kita semua tentang Natal Sang Pengembara ya. Yang pertama adalah Sang Pengembara turun dari surga. Itu dulu yang pertama ya. Sang Pengembara itu bukan dari satu daerah ke daerah lain, tapi dari surga yang kita nggak tahu sampai sekarang letaknya ada di mana, posisinya ada di mana, surga seperti apa, belum ada fotonya, ya, nggak ada fotonya. Namun Yesus yang adalah Raja Sorga, dia rela turun ke dunia, dan turun ke dunia bukan menjadi raja seperti Brahma Kumbara. Ya, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya bersifat spiritual. Namun betapapun Yesus yang sebenarnya dia tidak terbatas, dia dengan rela, dengan sengaja membatasi dirinya. Ya, Filipi 2 ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini berbicara, kalau orang teologi bilangnya kenosis. Dia mengosongkan dirinya, bukan berarti jadi di dalamnya kosong, bukan. Tapi membatasi keilahiannya menjadi terbatas dalam batasan tertentu. Seperti manusia pada umumnya. Lapar ya lapar, haus ya haus, lalu merasa tekanan yang begitu berat juga merasakan. Merasakan ancaman juga merasakan ancaman. Ya, seperti yang dirasakan oleh orang pada umumnya. Maka dikatakan tadi Yesus menjadi sama dengan manusia. Bukan dikatakan Yesus menjadi mirip manusia, bukan. Tapi memang menjadi manusia. Tetapi memang tetap ada bedanya. Yesus bukan manusia seperti kita dalam arti manusia yang tidak ada keilahian. Yesus di satu sisi dia adalah manusia sejati, di sisi lain dia adalah Allah sejati dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Nah, ketika dikatakan turun, maka memang turun dari sorga, turun ke dunia. Nah, ini nggak mudah, ya. Dan sejak awal Yesus sudah tahu bahwa dia memang turun ke dunia, ya. Bukan seperti tadi Brahma Kumbara yang dia nggak tahu dia anak raja. Setelah peristiwa semakin besar, baru dia tahu. Ya, kalau Yesus tidak demikian. Namun uniknya Yesus menjalani hidup sebagaimana orang-orang lain. Bagaimana dia memilih untuk lahir di tempat yang paling tidak bisa dibayangkan
untuk orang melahirkan. Ya, anak kita, cucu kita, ya kalau lahir, betapapun kita nggak punya uang banyak, nggak mungkin kita mau melahirkan di kandang, ya kan? Lalu naruh anaknya di palungan, di tempat makanan hewan, dibungkusnya dengan kain lampin, ya, terjemahan baru udah dibilang membedung. Ya, kalau orang Jakarta bilang dibedong, ya. Dibedong itu bayi Yesus sama Maria. Wah, ini luar biasa. Ini menjalani kehidupan yang gak gampang. Jadi manusia aja udah gak enak. Apalagi jadi manusia yang levelnya itu yang paling gak enak. Yang tidak mungkin dibayangkan. Ya, apalagi ini dikatakan pemilik dunia sedang mengunjungi dunia miliknya. Waduh, kita pasti nggak mau yang model begini, ya kan? Kita pingin dihargai, kita pingin sesuatu yang layak, nggak mesti wah banget, tapi yang layak lah. Ini tempatnya sangat tidak pantas. Nah, Yesus meninggalkan kemuliaan sorgawi, dia mengembara ke dunia. Untuk apa? Bukan untuk mencari kenyamanan, tapi bersedia menjalani jalan penderitaan. Untuk apa? Untuk membawa harapan bagi manusia yang tersesat. Nah, maka Natal bukan sekadar perayaan kelahiran bayi Yesus, melainkan tanda dimulainya perjalanan sang pengembara. Mulai dari palungan, ya, mulai dari palungan. Nah, memang kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya, beratus-ratus tahun sebelumnya. Ya, di perjanjian lama ada begitu banyak, ada ratusan nubuatan yang semuanya itu bermuara kepada pribadi Yesus Kristus. Mulai dari lahirnya secara spesifik di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Lalu lahir dari seorang perawan. Wah, itu sangat spesifik. Ya, dari keturunan Daud, itu juga spesifik. Dan tidak bisa tidak, itu hanya mungkin mengacu kepada diri Yesus Kristus. Ya, namun memang gak ada yang menyangka. Ternyata di saat itu, ketika terjadi peristiwa politik, orang disuruh pulang kampung masing-masing karena kerajaan Romawi sedang mendata berapa orang yang ada di dalam kekaisarannya, termasuk di daerah Israel ini, dulunya Israel. Ya, sekarang ini dalam penjajahan Romawi. Ya, mau cacah jiwa. Ya, sudah berapa jumlah penduduk saat itu. Ya. Tapi Tuhan memakai peristiwa yang biasa, peristiwa natural, peristiwa politik. Untuk apa? Untuk menggenapkan rencananya. Karena kalau enggak, ya Yesus lahirnya di Nazaret. Karena Yusuf dan Maria posisi di Nazaret. Gara-gara ada perintah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing, maka mereka pergi ke Bethlehem. Karena Yusuf keturunan Daud, asli orang Bethlehem. Hanya dia sudah menjalani kehidupan di Nazaret. Ya, kita nggak akan mendalami bagian ini, nanti ada bagiannya di Natal nanti tentang Yesus orang Nazaret. Hanya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana Natal mengingatkan kita bahwa Allah rela menjangkau kita sejauh apapun. Wah, ini luar biasa. Ini Tuhan yang bukan cuma berempati, tapi benar-benar turun tangan, benar-benar turba orang sekarang bilang, ya. Jadi bukan cuma enak-enakan dari sorga lalu mengatur semuanya, ya, dengan kemahakuasaannya, tetapi cara Tuhan memang berbeda, ya. Tuhan memakai cara yang paling susah yang kita pun nggak mau, ya. Kalau kita jadi Tuhan pasti kita nggak mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, ya, karena kita nggak bisa mikirin, ya, kita manusia. Ya, kita pasti cenderung mencari jalan termudah, terenak, yang minim gangguan, minim risiko. Kita kan udah dilatih begitu. Ya, tanpa dilatih pun kita pasti akan cenderung seperti itu. Cari yang paling gampang, cari yang paling enak, cari yang paling mudah, cari yang paling cepat. Ya.
cara yang dipilih Yesus, cara yang paling susah. Ini perjalanan sang pengembara yang luar biasa. Ya, ini lukisan bagaimana Maria didatangi oleh malaikat, ya, bahwa dia akan mengandung. Malaikat juga mendatangi Yusuf. Malaikat setelah mereka mau melahirkan, setelah Yesus dilahirkan, malaikat juga mendatangi gembala-gembala. Dan bintang timur, bintang Natal itu juga memandu orang Majus sampai mereka mencari Yesus kecil dan mereka membawa persembahan. Nah, kita melihat bagaimana semua masuk dalam rencana Tuhan yang mereka enggak prediksi sebelumnya. Tapi bagaimanapun rencana Tuhan pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Walaupun di awal mereka ini enggak terlalu mengerti, enggak sadar. Tapi mereka akhirnya menemukan setelah dituntun oleh banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana sang pengembara hidup sederhana dan sering dalam bahaya. Ya, hidup sederhana dan sering dalam bahaya. Ini memang banyak dialami oleh pengembara. Ya, namanya pengembara tidak mungkin hidup berlimpah-limpah, nggak mungkin, karena dia akan terus melakukan perjalanan. Jadi nggak mungkin berhenti di satu tempat lalu membangun kerajaan bisnis, nggak mungkin. Ya, itu baru zaman sekarang. Ya, zaman dulu orang banyak berpindah-pindah, maka hidupnya sederhana. Tapi Yesus menjalani hidup yang paling sederhana daripada yang bisa dibayangkan tentang seorang Mesias. Dan hidupnya sering kali dalam bahaya, mulai dari lahir. Ya, ini adalah kelahiran di tempat yang tidak diharapkan, di tempat yang berbahaya. Ya. Yusuf dan Maria cari penginapan di ayat yang kita baca tadi, tapi tidak ada tempat baginya, sehingga ya udah harus melahirkan. Di mana? Ya, ada tempat hanya di kandang. Ya, penafsir katakan kemungkinan tempat orang mengikat atau menyimpan hewan, orang-orang yang menginap di penginapan. Kan banyak orang bawa barang-barang di keledai, ya, atau di hewan apapun lalu diikatkan di kandang tempat penyimpanan hewan. Ada penafsir yang mengatakan begitu. Tapi yang pasti memang bukan di tempat manusia, tapi di tempat hewan. Wah, itu bahaya, bahaya penyakit, bahaya kedinginan, karena itu kan di alam terbuka. Ya, kita nggak mungkin naruh bayi baru lahir di alam terbuka. Ya, terlalu berisiko bagi kesehatan, ya, bagi keamanan. Ya, kemudian setelah Yesus semakin bertumbuh juga kembali lagi dikejar-kejar. Oleh siapa? Oleh Raja Herodes. Ya, ketika orang Majus mencari Yesus, maka mereka bilang, ada raja di sini yang baru lahir. Mereka tanya langsung kepada penguasa wilayah, Herodes. Herodes langsung merancang cara untuk menemukan dan membunuh Yesus. Masih bayi aja, masih kecil sekali. Ya, beberapa penafsir mengatakan pada saat itu usia Yesus sudah 1 tahunan lebih. Ya, tapi apapun itu, Yesus masih sangat kecil. Ya, harus lari lagi ke Mesir, dibawa oleh orang tuanya. Diingatkan dalam mimpi, bawa anak istrimu lari ke Mesir, karena Herodes mencari anak itu untuk dibunuh. Ya, masih bayi udah jadi pengembara. Perjalanan ke Mesir itu beda negara, ya. Bahkan Mesir itu di Afrika Utara, jauh sekali. Ya. Memang pada saat itu Mesir juga bagian dari Imperium Romawi. Ya, makanya penafsir mengatakan, iya makanya orang banyak lari ke sana. Ya, karena mungkin infrastruktur cukup baik dan masih dalam penguasaan Romawi. Jadi bukan negara yang berbeda pada zaman itu. Lalu setelah di Mesir, dibilang lagi sama malaikat, Herodes sudah mati, kembali. Pas kembali dapat berita, sekarang anaknya Herodes sama gilanya kayak bapaknya. Maka nggak jadi lagi ke Bethlehem, balik ke kampung awalnya, ke
Nazaret. Lalu sepanjang kehidupan Yesus juga dia banyak yang benci, banyak yang suka. Yang suka adalah murid-muridnya, orang-orang yang tulus mengikut Tuhan.